senjata laras panjang ke gedung parlemen ini. Silakan, Bapak. Jangan bilang silakan dong. Ini rumah tangga kami. Ini rumah tangga rakyat, Pak. Ya rakyat Indonesia. Kami itu rakyat. Saudara tidak dipilih oleh rakyat. Iya, saya tahu. Bapak dipilih oleh rakyat. Ya karena itu Anda saudara oleh perlu rakyat. mengerti etika kelembagaan. Tolong bawa sekarang Brimob dibawa keluar dulu. Tidak, saya yang mengatakan itu. Silakan Bapak boleh mau menyatakan kepada siapa. Tolong. Ya. Pamda tolong. Di sini ada pengamanan. Kami sudah mendapat Cekcok antara kedua pihak ini berlanjut mengenai aturan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK. Jangan masuk ke sini. Kami tidak, saya diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan itu. Undang-undang apa? Undang-undang mana? Saya diberikan kewenangan oleh KUHAP untuk melaksanakan ini. Tolong, Anda minta surat tugasnya. Saya sudah menunjukkan surat tugas. Jangan Anda bertentang-tentang mendalam pakai. Surat tugas. Baik, langsung saja kita konfirmasi kepada Wakil Ketua DPR RI, Bang Fahri Hamzah. Assalamualaikum, selamat malam Bang Fahri. Waalaikumsalam Bang Fahri. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Baik, Bang Fahri, apa yang terjadi Halo. di Ya, rumah rakyat tadi di gedung DPR RI? Kalau Anda bisa jelaskan sedikit. ya jadi ceritanya itu pagi-pagi kami ada rapat dengan Sekjen dan saya mendengar ada kabar bahwa ada pasukan bersenjata masuk ke gedung DPR. Nah, saya tanya Sekjen, ini ada apa? Gitu kan? Apa itu KPK? Karena dulu sudah kita minta Kapolri dan Kapolri sudah minta maaf zaman Pak Tarman dulu. Ya, karena cara-cara itu sudah tidak benar ya. Oh, terus saya dilaporkan bahwa enggak Pak, itu kan bantuan pengamanan karena ada terorisme. Oh, saya diam karena memang kemarin itu sampai ada anjing pelacak segala macam, memang izinnya untuk menyisir kalau ada masalah, karena kita itu di depan gedung DPR itu ada komandan objek vital namanya di depan itu. Jadi saya bisa mengerti memang itu adalah bagian dari tanggung jawab mereka kepada gedung DPR. Tiba-tiba saya dikasih tahu ya setelah Jumat bahwa ternyata itu KPK membawa Brimob untuk menggeledah. Nah, saya kontan saja karena ini dulu sesuatu yang kepolisian sudah minta maaf ya. Tidak boleh itu gedung parlemen itu membawa senjata tajam. Ya, membawa senjata api, apalagi senjata laras panjang. Itu tidak boleh itu ya. Dan tradisi ini sudah dimulai tahun 1313 oleh Raja Richard II dulu di Inggris itu ya. Sehingga diadopsi oleh seluruh parlemen di seluruh dunia bahwa parlemen itu adalah tempat yang damai ya. Orang cuma datang ke parlemen itu bawa mulutnya ya, tidak boleh bawa senjata. Makanya dalam Undang-Undang MD3 juga ada larangan membawa senjata ke dalam gedung parlemen. Tiba-tiba orang ini datang membawa senjata laras panjang, seperti yang lalu yang sudah kami tegur dan Pak Tarman waktu itu minta maaf. Lalu mereka itu masih melakukan penggeledahan dan saya terus terang saya tidak terima karena saya merasa lembaga yang saya pimpin dirusak begitu. Akhirnya saya datang ketemu dengan mereka dan ternyata setelah saya cek surat tugasnya itu ngaco sekali itu. Ya, surat tugasnya itu hanya menyebut satu nama pakai dan kawan-kawan. Ini mirip zaman totaliter komunis dulu itu ya. Orang digeledah seenaknya saja. Ini zaman abad 21, Indonesia sudah melakukan amandemen 17 tahun yang lalu ya. Kita sudah merubah undang-undang dasar kita dan ini menjadi negara demokrasi sekarang. Ini cara-cara yang sudah tidak bisa dibenarkan. Oke, Bang Fahri, saya klarifikasi dulu ya. Ada beberapa mungkin keberatan Anda kepada KPK, salah satunya surat penggeledahan atas nama Damayanti Wisnu Putrianti dan kawan-kawan, tidak secara jelas rigid dijelaskan. Lalu kemudian ada juga penyidik yang bernama Christian yang berdebat begitu ya bersama Anda, tidak ada dalam surat tugas gitu ya. Dan penggeledahan ada menggunakan senjata. Nah, dari keberatan ini Bang Fahri ketika Anda berdebat dengan penyidik KPK tadi yang bernama Christian, lalu bagaimana hasil akhirnya? Apa yang terjadi di situ? Ya biasalah ya kan,
Itulah digeledah kritik begitu? saya kepada KPK. Kita ini sedang memperbaiki KPK dari citranya yang sudah makin redup, ya, karena sering kalah di dalam prosedur acara, berkali-kali di pra-peradilan dan kalah. Di KPK itu juga banyak para orang yang menyebut dirinya penyidik sudah tidak terdaftar lagi karena sudah pensiun. Termasuk saudara Christian ini saya curigai, ini juga pensiunan ini yang masih keliaran sebagai penyidik. Sehingga terus terang membaca surat sprint tadi itu, saya terus terang ini KPK harus klarifikasi. Kami sudah mendapat informasi dari Mabes Polri sudah minta maaf kepada pimpinan DPR, dan saya dengar juga pimpinan KPK sudah minta maaf juga, tapi tolong diklirkan. Jangan aksi-aksi liar seperti ini, berbahaya sekali buat bangsa kita ini. Apalagi dia bawa senjata ke dalam gedung DPR. Baik, Bang Fahri. Baik, Bang Fahri, terima kasih penjelasan Anda. Ya. Kita akan langsung nanti menghubungi Anda lagi jika ada informasi terbaru lagi ya. Bang Fahri, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, pemirsa, kita langsung menghubungi Kabiro Humas dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada Mbak Yuyu Indiarti. Selamat malam, Mbak Yuyu. Selamat malam, Mbak Yuyu. Iya, selamat malam. Ya, Mbak Yuyu, langsung saja Mbak Yuyu kita klarifikasi keberatan dari pimpinan DPR Fahri Hamzah soal penggeledahan KPK. Apa yang dilakukan oleh KPK saat ini karena keberatan tersebut? Iya, saya ingin menegaskan bahwa penggeledahan yang dilakukan hari ini di gedung DPR maupun juga di dua tempat lain itu sudah sesuai dengan prosedur, karena penyidik KPK sudah dilengkapi dengan surat tugas, kemudian juga ada surat penggeledahan dan surat sita. Kemudian sebenarnya kemarin juga kami penyidik sudah melakukan KPK Line di gedung DPR, dan itu bahkan kami mendapat masukan dari Sekjen DPR sesuai dengan Undang-Undang MD3 harus ada izin dari MKD. Makanya kami juga kemarin melengkapi surat itu. Begitu. Baik. Mbak Yuyu, saya klarifikasi, adakah benar surat penggeledahan atas nama Damayanti Wisnu Putrianti ditulis dan kawan-kawan? Ya, itu memang standar surat penggeledahan seperti itu. Jadi kami tidak menulis semua nama-nama secara prosedurnya memang seperti itu. Tetapi setelah ada surat penggeledahan dan setelah melakukan penggeledahan, KPK nanti akan membuat berita acara penggeledahan, dan itu disitulah dimuat di mana lokasi-lokasi yang digeledah. Baik, satu lagi Mbak Yuyu yang kita ingin klarifikasi, bagaimana dengan ada hadirnya senjata api begitu di sana yang menjadi pencuat dari emosi pimpinan DPR kala itu, Fahri Hamzah? Dalam setiap penggeledahan yang dilakukan oleh KPK, tidak hanya di gedung DPR saja, kami memang meminta bantuan dari BRIMOB, dan memang standarnya adalah seperti itu. Jadi saya tegaskan bahwa tidak ada keistimewaan dalam penggeledahan kali ini, semua sudah dilakukan sesuai dengan prosedur, dan tidak ada yang berbeda yang dilakukan dari penggeledahan yang dilakukan oleh KPK sebelumnya. Baik, Mbak Yuyu, terakhir, adakah tadi benar dikatakan oleh pimpinan DPR, Bang Fahri Hamzah, bahwa pimpinan DPR mengatakan permohonan maafnya atas apa yang terjadi di gedung DPR hari ini? Maksudnya pimpinan KPK atau pimpinan DPR? Pimpinan KPK memohon maaf kepada pimpinan DPR pada saat insiden yang terjadi tadi sore itu? Saya belum mendapatkan informasi dari pimpinan, nanti saya akan klarifikasi lebih dulu. Baik, Mbak Yuyu Indiarti, terima kasih klarifikasinya. Mudah-mudahan ini bisa terselesaikan dengan baik, tidak ada miskomunikasi begitu ya di awal gebrakan-gebrakan yang terus dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Terima kasih Mbak Yuyu, selamat malam. Baik, pemirsa, itu tadi informasi yang sudah bisa kita bagi hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan terus kawal bagaimana informasi soal identifikasi yang terjadi di RS Polri dan juga informasi lainnya. Saya Baki Ismail undur diri, selamat malam. Senjata laras panjang ke gedung parlemen ini. Silakan, Bapak. Jangan bilang silakan dong. Ini rumah tangga kami. Ini rumah tangga rakyat, Pak. Ya, rakyat Indonesia. Kami dipilih rakyat. Saudara tidak dipilih oleh rakyat. Iya, saya tahu. Bapak dipilih oleh rakyat. Ya karena itu Anda saudara dipilih oleh perlu rakyat. mengerti etika kelembagaan. Tolong bawa sekarang BRIMOB dibawa keluar dulu. Tidak.
Saya yang mengatakan itu. Silakan Bapak boleh mau menyatakan kepada siapa. Tolong. Ya. Pamda tolong. Di sini ada pengamanan. Kami sudah mendapat. Cekcok antara kedua pihak ini berlanjut mengenai aturan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK. Jangan masuk ke sini. Kami tidak. Saya diberikan kewenangan oleh Ini undang-undang untuk melaksanakan itu. Undang-undang apa? Undang-undang mana? Saya diberikan kewenangan oleh KUHP untuk melaksanakan ini. Tolong, Anda minta surat tugasnya. Saya sudah menunjukkan surat tugas. Jangan Anda MKD. bertentang